Salam, perkenalkan nama saya Yolanda Toni, kelas E semester 2, Prodi Pendidikan Kristen Anak Usia Dini, mahasiswa dari Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Di video saya kali ini, saya akan menjelaskan tentang harmoni hak dan kewajiban untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. A. Konsep dan urgensi, harmoni kewajiban, dan hak negara dan warga negara. Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam, kebudayaan, konsep kewajiban sebagai titik tolak rakyat dalam bertindak baik antara hubungan pemerintahan dengan rakyat. Pergerakan melawan penjajah telah menunjukkan eksistensi kepada penjajahan bahwa bangsa Indonesia akan memperjuangkan negara Indonesia, perjuangan yang bersifat modern. Telah masuk ke dalam sistem pemerintahan Indonesia, perjuangan kemerdekaan yang telah ada dari para pahlawan menumbuhkan mentalitas untuk menuntut hak. Pengertian hak dan kewajiban memiliki banyak hubungan dengan konsep dan urgensi kewajiban dan hak negara. Pengertian hak adalah kuasa untuk menerima dan tidak dapat oleh pihak lain. Menurut beberapa ahli warga negara sebagai berikut. 1. Berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dan lisan dan tulisan. Hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 28 ayat 2, hak adalah sesuatu yang harus didapatkan oleh seseorang yang telah ditetapkan sejak lahir, bahkan sebelum lahir. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan. Salah satu kasus yang terjadi di Indonesia yaitu LGBT. Mereka menuntut hak agar diakui di negara Indonesia berdasarkan keputusan PBB. Mereka menuntut hak para kaum LGBT menentukan kontrak karena sesungguhnya di negara Indonesia dengan tegas ditolak keberadaan LGBT. Berdasarkan pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa hubungan antara hak dan kewajiban dalam konsep dan urgensi hak dan warga negara tidak dapat dipisahkan karena hak dan kewajiban dilandasi oleh dua hak yang paling pokok yaitu persamaan dan kebebasan. B. Alasan perlunya harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara karena hak dan kewajiban warga negara dan hak asasi manusia ini menjadi amat penting untuk dikaji mendalam dengan mengingat negara kita sedang menumbuhkan negara demokrasi. Agar tercipta kehidupan bernegara yang harmonis dan berkesinambungan antara kepentingan rakyat dalam memenuhi hak dan kewajiban oleh negara. Karena itu diperlukan kerjasama antara negara dengan warga negara. Bila tidak ada keselarasan antara kewajiban dan hak, maka akan terjadi ketidakadilan yang bisa memicu. C. Sumber historis, sosiologis, politik tentang harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Sumber historis, sumber sejarah yang terjadi di dunia mulai dari benua Eropa,
Tokoh yang terkenal adalah John Locke, seorang filsuf, mengemukakan pendapat yaitu hidup dan kebebasan dan hak milik. Seiringi dengan perkembangan zaman yang menjadi dalam hal perkembangan, pembangunan, pemantapan, pendewaan, kajian ilmu tentang sistem demokrasi, sumber sosiologis, perubahan yang terjadi pada warga negara Indonesia terbilang sangat cepat. Hal ini karena dilihat dari jumlah penduduk yang sangat banyak yang mencapai 250 juta orang dan akan terus meningkat pada setiap tahunnya. Berkaitan dengan hak tersebut, jumlah masalah yang timbul di tengah-tengah masyarakat sangat beragam dan memiliki tingkat permasalahan yang semakin komplit. Ilmu sosiologi mencoba memberikan gambaran tentang perubahan yang terjadi pada negara Indonesia yang terjadi pada struktur sosial dan sistem budaya. Sumber politik kemerdekaan Indonesia yang didasari oleh landasan politik yang kuat. Sumber politik menjamin kemerdekaan Indonesia dengan seluruh alat dan kelengkapan negara Indonesia dalam Undang-Undang 1945. Undang-Undang 1945 sendiri telah mengalami bentuk perubahan, bisa dilihat dari proses amandemen yang 4 kali telah dilaksanakan, yang bertujuan merevisi dan mengkaji ulang ada saat ini menjadi tuntutan warga negara Indonesia. Negara Indonesia memiliki kedaulatan rakyat yang kekuasaan tertingginya dipegang oleh rakyat. Oleh karena itu, semua kebijakan bermuara berasal dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat. D. Membangun argumen, tantangan dinamika, dan tantangan harmoni kewajiban dan hak warga negara. A. Aturan dasar pendidikan dan kebudayaan, serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 secara tidak langsung memberikan nilai Pancasila. Pasal 31 ayat 5 Undang-Undang Dasar 1445, pemerintah memajukan pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk memajukan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Berdasarkan aturan pemerintah, ilmu pengetahuan dan teknologi, pemerintah memiliki tekad untuk memajukan dan meningkatkan IPTEK dengan tetap memperkuat nilai-nilai Pancasila. B. Aturan dasar perekonomian dan kesejahteraan sosial. Indonesia sebagai negara kesejahteraan bertanggung jawab meningkatkan perekonomian dan kualitas pelayanan umum yang baik. Dengan demikian, pemerintah Indonesia gigih memperjuangkan hak kesejahteraan sosial sesuai dengan dasar Pancasila. C. Aturan usaha pertahanan negara, hak dan kewajiban, wajib hukumnya untuk diterima semua warga negara di Indonesia, di mana aturan tersebut tertulis dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 dalam usaha pertahanan negara dan keamanan. Negara bertanggung jawab memberikan pelayanan terbaik terhadap negaranya. D. Aturan dasar hak dan kewajiban, hak asasi manusia.
Hak asasi manusia sejatinya merupakan hak yang mutlak untuk diterima warga negara dalam kehidupan, sebagaimana dalam perubahan yang cukup besar setelah amandemen 1945 jilid keempat Aturan Hak Asasi Manusia. Mendeskripsikan esensi dan urgensi, harmoni dan kewajiban hak warga negara. Agama. Di Indonesia, hukum yang mengatur segala sesuatu tentang agama tertulis dalam pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945. Perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat. Asas kekeluargaan yang tertinggi sehingga memberikan berbagai aspek kehidupan nasional dan salah satunya pertumbuhan ekonomi yang cukup memuaskan. Pertahanan dan keamanan. Pertahanan dan keamanan negara diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 30 ayat 2. Usaha pertahanan negara dan keamanan negara diwujud nyatakan dengan adanya sistem pertahanan negara dan keamanan yang mana atusnya dimulai tersebut diemban dan rakyat mengamankan tugas untuk menjaga NKRI kepada TNI dan Polri.